Udah di-play belum? Udah kayaknya. Coba cek. Lihat nih. Lihat nih. Ya. Udah kan? Ketipu. Halo Sobat Kirap, back again to Suka Ngirap Talks. Halo. Kita sekarang lagi nginep di mana, Bung? Nggak nginep ya? Serem juga ya. Jadi sekarang kita lagi bertandang, anjing bertandang. Anjing, bahasanya tandang banget, bertandang. Terus kita sekarang mau ngobrol sama dua orang traveler. Betul. Nah, tapi sebelumnya Sobat Nginep, di Suka Nginep Talks episode kemarin kita udah ngejelasin tentang beberapa klasifikasi hotel. Betul. Yang pertama tuh ada nginep gratis, ya Bung ya, di musola. Waduh. Kan elu. Ini dibahas lagi ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama dua traveler, Bom. Betul. Siapa aja nih? Betul, belum kenalin nama lagi kita. Gua Bom. Gua Fahri Arey. Ya, terus. Selesai episode ini. Enggak dong. Jadi kita bakal ngobrol sama dua orang traveler dan dua orang ini berkebalikan, Bom. Maksudnya di mana tuh? Jadi yang satu jalan pakai kaki, yang satu jalan pakai tangan. Kebaliknya bener-bener kebalik ya, Kebalik. definisi kebalik gitu. Oke, berbanding terbalik itu karena yang satu backpacker Ya, dan yang satu luxury traveler. Jadi referensi hotelnya berbeda. Iya. Kalau yang luxury traveler itu biasanya nginepnya di hotel bintang 5 yang ada jacuzzi. Bintang 6, ada helikopter. Dikejar-kejar polisi. Itu GTA, adik. Kalau bintang 3 masih dikejar pakai mobil. Iya, kalau masa kecilnya bintang Sobo. Kalau yang bikin pusing bintang Redler. Hotel-hotel mewah lah yang ada jacuzzi, Ya. private pool, Yakuza. Yakuza ya. Jadi mafia in the Berarti morning. kebalikannya itu yang lebih kayak nginepnya tuh di warnet. Yang backpacker tuh dia numpang di rumah warga. enggak di rumah warga masih mending, di pos ronda, musola gitu. Kadang dia tidur di rest area numpang di truk orang lain. Di callback ya. Oke, kita panggil aja, ini dia Rian dan Iqbal. Oke, ini dia Rian dan Iqbal. Hai Halo. guys. Halo. Ya Allah salim ya, Mas. Halo. Kita harus sopan. Betul. Walaupun podcast ini kita ngobrolnya bebas, Iya. tapi kita tetap harus sopan sama yang lebih tua. Jadi Iqbal, balik lagi ya, Iqbal ada content creator dan sosial media expert. Entusias aja. Entusias ya, nggak expert banget ya. Emang bodoh. Dan Iqbal ini suka traveling dan kemarin terakhir traveling kemana, Bal? Ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Oh, it's fun ya. It was fun. It was Yeah. fun. Dan Iqbal ini adalah seorang backpackernya, Sobat Kinap. Oh ya, suka tidur di ini ya, kamarnya marbot. Saya suka di masjid-masjid. Iya, bersihin masjid. Iqbal kenapa sih pengen jadi backpacker awalnya? Sebenarnya pengen bikin konten sih sebenarnya tuh. Lebih ke miskin aja ya? Sembarangan dia. Sebenarnya dia Apa? ngomongnya kemana aja. Enggak, emang diniatinya kan pengen berani lah memberanikan diri sendiri, kan sebenarnya solo traveling sih. Oh, jadi sebenarnya solo traveler. Jadi dan ada beberapa kenalan juga di beberapa provinsi gitu. Oh, Ada teman-teman juga, meskipun emang pada nyampe di sana tuh emang sendiri di juga. Zimbabwe ada teman? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Ya itu sih sebenarnya karena pengen bikin konten dan emang pengen sendiri aja solo traveling. Karena Iqbal ini emang tadi basicnya adalah content creator. Betul. Mungkin ada channel YouTube-nya Iqbal? Ada Muhammad Iqbal Setiawan cari. Iya, tolong agak di report ya. Jangan dong. Dislike. Video kemarin aja udah ningkat saya, udah hampir 1000 tuh. Wajib. Keren. Kita berapa? Kita udah 12.000. Wih. Seriusan nih? Seriusan nih? Oh iya, ribunya dihilangin. 12 jadi ya. Aduh. Enggak, kita mau minta bayaran. Oh iya, bener, AdSense ya? Enggak belum. Kalau udah 12.000 kita ngundangnya Livi Renata. Oh, yang tadi ya. Iya. Dan sekarang kita ke Rian Valdani. Rian Valdani ini sebenarnya bukan content creator atau dia tuh traveler cuma buat melepas penat ya. Betul. Karena dia adalah seorang sejarawan. Dia adalah ahli sejarah, Bang. Aduh ya Allah, berat ya disebut ahli ya. Iya, maksudnya dia sejarawan, dia
meneliti sejarah gitu. Iya. Bahkan sejarah aja dia tahu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pernah liburan ke masa lalu? Aduh, agak susah ya, Pak ya. Tahu ya masa lalu. Oh, itu time traveler dong. Time traveler ya. Dan Rian ini tuh partner gua di podcast sebelah, Podsesif. Betul. Dia juga seorang podcaster dan juga MC. Syahdu. Syahdu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya acara sunatan, MC-nya Siapa tahu bapaknya ada yang mau sunat lagi. atau mungkin lagi acara berkabung. Ya aduh. Emang ada ya, maksudnya ya? agak serem. Iya, Rian ini biasa MC wedding ya. Iya. Barangkali ada yang mau nikah kali ya. Jadi, Bang Bo mungkin kalau nanti mau nikah. Masih Bapak mau nikah lagi sih? Enggak dong, jangan. Teteh, punten ya. Oh. ditonton ini nanti. Dia adalah sejarawan dan podcaster MC. Jadi backgroundnya suka traveler itu emang melepas penat ya. Iya, sebenarnya jadi karena memang kan ya kerjaan itu yang biasanya back on the desk gitu ya, di belakang meja, di depan komputer gitu. Jadi kalau misalnya pengen healing lah kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh ya ke Lembang ya. Ah, Healingnya ke Lembang kan biasanya Lembang anak yang ya. sekarang Baik, ke Lembang saya. Kalau orang Jakarta ke puncak. Ke puncak, bener. Terus nyewa villa. sambil nyanyi kan. Apa? Sambil nyanyi. Puncak, Naik ke puncak gunung. Nah, puncak di Healing sambil people nearby. micet dong. itu apartemen gue dulu ya. Oh gitu. Suka ngoling juga berarti ya. Oke, sekarang kita balik karena basicnya mereka adalah traveler, pasti mereka suka nginep dong. Nggak mungkin ke Jerman pipis balik lagi. Iya, PP ya, PP ya. Masalahnya nggak sekaya itu ya saya. Nggak mungkin juga ke Singapura nonton konser terus balik lagi. Bisa jadi lu kan kemarin gitu. Lu itu. Aduh, dia pasti sering nginep di hotel dong ya. Jadi seberapa sering kalian travel? Dari Rian dulu. Oh, aku dulu. Sebenarnya kalau seberapa sering itu kalau lagi pengen dan ada waktu luang. Terlebih kalau kemarin kan tahun kemarin tuh jadi setelah pandemi dirasa udah berakhir nih ya, kan. Aduh ya Allah, di rumah mulu, say, bosen gitu. Akhirnya yang deket-deket aja dulu gitu, kayak misalnya di daerah Bandung atau nggak daerah Jakarta. Setelah bisa ada penerbangan yang bisa lebih bebas, nggak perlu ada pemeriksaan vaksin apa segala macam, akhirnya coba ke luar pulau dan ke luar negeri kayak gitu. Oh, Lagi-lagi kalau ada kesempatan aja sih. Mainannya udah keluar negeri ya. Ayo, Kita keluar rumah aja susah, Bob. Paling keluar rumah aja lo diomelin sama mak lo. Masuk gitu. liburan yang paling susah itu adalah keluar agama. Luar negeri itu masih gampang. Luar agama itu Agak logo out kepercayaan ya Pak ya. susah itu kalau itu. Agak ya Allah. Terus kalau Rian terakhir liburan kemana? Aku terakhir banget bulan gitu. lalu ke Bangkok. Ke Bangkok. Ke Bangkok. Itu sebelahnya Bang BCA atau Bang Mandiri? Beda Pak. Ini bukan itu Bang. Ini Bangkok Thailand. Oke. Thailand, dan itu nginepnya di mana tuh kalau boleh? Nginepnya itu waktu itu di apa tuh nama hotelnya teh? Saya harus buka dulu ya. Ya pokoknya hotelnya bintang berapa kira-kira? Bintang 5. Bintang 5 tuh, bener kan? Luxury traveler. Kalau misalkan Iqbal sendiri seberapa sering sih traveling? Traveling setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali karena ya tadi kan ngambil kayak Rian kan ngambil jatah cuti ya, jatah cuti. Terus duitnya emang ada juga setahun sekali gitu. Pantesan jadi backpacker ya. Bisa sambil gini nggak Pak? Enggak dong, miss gue nanti di sana. Segitu setahun sekali kan. Terakhirnya kemana nih? Ke Bajo bulan lalu. Ke Bajo bulan. Aduh tapi ya saya. Bajunya ukuran apa tuh? Baju. Baju. Tapi kemarin tuh ke Bajo sama ke Bali. Jadi dua tempat. Oh, dua tempat. Itu tapi benar-benar ditekan ya biayanya ya. Di Tepres karena terus juga kan emang ada di Baju cuma 4 hari, jadi ada space waktu 3 hari lagi tuh kan karena seminggu kan cutinya tuh. Jadi ya udahlah daripada ke Bandung ngapain lagi, udahlah mengeksplor banyak hal. Itu berarti ngabisin total berapa tuh budgetnya? Kedua tempat itu. Kalau Rian gue nggak berani nanya sih budgetnya. Ya ini kalau Takut shock misalkan- gua. kalau backpacker kan masih ada kemungkinan untuk dilakukan. Sebenarnya versi yang tahun sekarang tahun kemarin tuh emang beda sih. Emang lagi emang pengen rada healing, jadi memaksimalin aja uangnya keluarnya. Jadi di bawah 10 juta lah.
Oh, tapi 10 juta bisa ke Labuan Bajo sama ke Bali seminggu loh. Masih oke. Iya, syahdu ya. Banyak tempat juga yang dikunjungi sih. Tapi itu nginepnya di hotel, maksudnya di penginapannya kayak bukan mes gitu kan? Kalau nginepnya di Bajo tuh emang ada dorm. Jadi ada penginapan yang kayak versi dorm. Orgi ya? Bukan orgi, kayak mes gitu, mes ada sekamar tuh beberapa orang. Nah aku nyari yang kayak gitu karena kan pengen interaksi sama orang-orang bule. Itu kamarnya campur? Campur. Itu 150 loh, kalau nggak salah 150. Semalam. 150? Semalam. Itu fasilitasnya kamar mandi? Kamar mandi di luar barengan. Iya dong. Iya sih. Iya itu cuman itu aja sih fasilitasnya. Terus AC kan, emang beda 20.000 sih sama yang kipas angin. Ya udah ambil AC aja gitu kan. Karena di pinggir pantai banget ya udah deh ambil AC aja. Karena kan pengen maksimalin juga healing dikit Ya lah. nggak Panasonic ya. Sana juga Belo World gitu. Terus emang di Bajo sisanya karena kan trip perahu ya. Oh, Jadi yang di sana juga. Pinisi ya, Pinisi trip. Tapi tetap ngambil kamar yang murah. Yang sekamar tuh berempat. Kamu sekamar sama nakodanya kan? Enggak. Tapi emang ya ada juga yang di sana sih, cuman bukan gue, kru kapalnya lah. Iya. Gitu. Awalnya tuh kenapa sih milih jadi backpacker gitu? Pertama, ya karena kan budget yang dikeluarinnya terlalu ini ya. Iya. Terlalu gede, terus aku juga kan dimaksimalin. Nah, enaknya punya kenalan di beberapa tempat tuh kita bisa langsung ngontekan. Karena kan ada beberapa yang kayak, ya udah kamu nginep di rumahku aja. Ya udah kamu pakai motor aku aja. Nah, kemarin jadi ngepres banget ya. ngepres banget itu ya, benar. Itu kejadian waktu di Lombok. Aku ditawarin motor teman yang bukan teman dekat tapi cuma kayak kenal aja di program gitu. Aplikasi. Bukan. Tapi harus Program. hati-hati loh sama kenalan gitu. Tiba-tiba pulang di sini ada jahitan. Iya, tiba dijual organ Malam-malam tidak sadar tuh. Bangun-bangun muka pucat, di sini ada duit. agak ngeri ya. Ya itu, kalau punya kenalan enak. Jadi gitu. Iya, Rio. Jadi Terus kalau tujuannya- Rian sendiri, kenapa pengen milih luxury travel? Maksudnya nginepnya tuh di hotel-hotel yang lumayan gitu. Sebenarnya aku tuh ya aduh agak berat ya kalau dibilang seorang luxury traveler. Jadi salah satu alasan kenapa aku mempertimbangkan hotel gitu tuh cuma satu, dan Iqbal tuh udah tahu. Ada water heater. Sebenarnya itu doang. Oh. Karena aku tuh mandi tuh nggak bisa pakai air dingin. Kebalikannya Iya. sama adik gua tuh. Lo harus pakai air dingin. Nggak bisa Bahkan dia di bathtub pakai air dingin, aneh nggak? berenang di bathtub. Apa memang kerut itu tangan sama nanutnya? Iya, jadi karena sesederhana itu, jadi harus ada water heater karena kalau papa tuh bilang kayak sanepo, kayak kebiasaan dari kecil gitu loh. Jadi nggak bisa mandi kalau nggak air hangat. Padahal bisa aja gitu kan kalau di hotel ya ada kompor ya naher cai ya cekurang lah gitu. Apa namanya masak air juga sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma Kalau di harus hotel agak ribet juga sih. Nah, kalau di hotel kan nggak ada kompor kan. Jadi ya harus minimal harus ada water heaternya kayak gitu. Jadi mungkin awalnya dari situ ya, karena nggak. Awalnya dari sana. Pernah nggak sih nginep di hotel nggak ada air panasnya? Pernah dan pindah. Pindah. Langsung. Nih rencananya waktu itu berapa hari? Waktu itu untuk di Jogja ya, waktu itu aku inget banget ini kayak waktu itu di Jogja, terus kayak water heaternya itu dia ngejanjiin ada, kita udah konfirmasi oh ini ada water heater, AC apa segala macem, tiba-tiba yang keluar air dingin, jadi ternyata water heaternya rusak. Wah. Iya, akhirnya ya udah deh, mau gimana lagi deh, aku tuh udah booking untuk 3 hari. Dan lu keluar di hari pertama? Iya, dan gue keluar langsung di hari pertama. Wow. Hangus Saya lah. bingung gitu kan, nggak bisa mandi pakai air, masa saya nggak mandi, masa saya numpang mandi ke suami orang, agak kamar orang, iya. Enggak suami juga. Salah, Pak. Mandi apa? Mandi yang putih-putih. Hey. Kalau misalkan dari Iqbalnya sendiri itu pernah dapat hotel yang semurah apa? Sama ada hotel yang paling mahal tuh hotel apa? Ini yang bayar sendiri ya? Yang bayar sendiri. Ya, paling murah yang tadi yang di dom-dom itu tuh, itu murah sih kalau saya kan di bawah 200, di atas 150 lah sekarang segitu. Sekarang ada yang lebih murah, sebenarnya. Apa? Nginep di Gerai Mixway. Oh, ya ruko-rukonya ya. Mana-mana ada ya. Iya. Mana-mana ada. Itu sih yang paling murah terakhir di Labuan Bajo. Nah, kemarin waktu 2021 kan aku ke Lombok juga tuh, soal traveling juga. Di Gili Trawangan tuh, jadi mereka banting harga semua. Jadi Apa nggak rusak itu dibanting? promo aja Oh, promo. dipotong harga. Yang harusnya 700
Jadi harganya 2,5 sampai 300 gitu. Dan aku ya ambil aja lah, mumpung promo juga dan adalah budget segitu gitu kan buat hotel yang bagus tapi dipotong harga gitu kan waktu pandemi. Nah, itu dipakai. Cuman itu tuh hotel kan karena temanya tropis. Itu tuh kan jadi ada kayu-kayu. Nah itu kan aku tuh nggak bisa ternyata setelah aku beberapa kali di hotel yang kayak gitu, kamar kayak gitu. Serangga. Oh, Nggak bisa. itu so many sumbernya. insects. Ya itu kecoa tuh ada. Cockroach, oh my god. Tuh bisa sale orang sumpah. Karena takut terbang kan mereka kan karena kan di kamar saya tuh ada ente teridahan. Digoreng dulu lah. Jadi kan ada jaring-jaring kayak buat nyamuk gitu kan. Kebayang tuh kalau Ada Peter Parker ya. Spider-Man ya. apa sih namanya istilahnya kayak gitu lah ya. Serangga masuk kan kalau kecoa terbang di dalam kayak gitu kan kaget gue. Kaget. Nggak seru. Gue kaget gitu. Itu sih yang terakhir yang kalau kata aku paling mahal mungkin pas kamar di Bali kali ya. Nginep di mana, di W Ayana atau di Pokoknya bintang 4 lah. Kempinski? Enggak, bintang 4 di Jimbaran. Itu tuh kenapa bisa dibilang agak mahal, tapi emang promo juga sih ujung-ujungnya. Sejutaan tuh Jadi dapat ujung-ujungnya balik lagi neken harga. Harga ya. Oke. 1.200.000 3 hari. Di Bali. Di Bali. 1.200.000 3 hari. 3 hari. 2 malam. Ya. Lumayan sih. Tapi di hotel bintang 600. 4 ya. Tapi di hotel bintang Wow. 4 keren sih. Keren Itu. sih, keren Dari banget. promonya ini kayaknya gua kalah, Bal, tukeran hostnya. Kayaknya lebih bagus ya. Ini lebih bagus Itu dari tuh pakai promonya. aplikasi. Jadi kan ada berbagai macam aplikasi tuh. Nah, aku dapat aplikasi yang emang sering pakai buat nginep terus dan aku udah naik kayak membernya apalah gitulah, semacam kayak gitu. Jadi mungkin ada Adora, Travelala. Adora. Nggak apa-apa disebut aja. Adora Apa-apa. sih. Aku pakai Adora. Adora. Pakai Adora. Buat kamar Adora. Buat transportasi pakai Tiket.com. Travello. Traveloka. Nggak apa-apa disebut aja. Kalau buat ketek deodoran. Oh iya. Iya, itu Rexona. Gitu. Oke, kalau Rian sendiri pernah semurah apa dan yang paling mahal itu di mana? Semurah dulu aku inget lagi-lagi sama di Jogja ya, aku pernah yang 300.000 itu. Yang waktu itu water heater tiba-tiba mati itu. Oh, itu paling gitu. murah ya 300.000. Iya, 300.000 itu, tapi karena akhirnya zong gitu ya. Jadi kayak kapok sendiri gitu loh. Dan aku tuh jadi dapat pelajaran juga gitu loh. Ketika aku udah booking nih, udah bayar, aku langsung konfirmasi ke hotelnya langsung. Apalagi kalau misalnya aku nge-bookingnya lewat aplikasi gitu kan, kayak tadi ya Travelala dari Adora kayak gitu-gitu. Aku langsung telepon ke hotelnya, reservasi sudah masuk apa belum, terus fasilitasnya lengkap apa enggak, aku minta yang benar-benar ada air panasnya apa segala macem kayak gitu. Tapi karena ada pengalaman seperti itu, akhirnya ya udah deh aku mending membayar lebih gitu untuk pasti ya, untuk sebuah kepastian. Padahal sebenarnya aku tahu gitu, luxury is not about price, tetapi bagaimana kita pinter-pinter milih kayak Iqbal tadi gitu kan. Kayak Iqbal bisa dapat hotel yang bintang 4 tapi dengan harga cuma yang 600.000 ya. berarti iya, cuma bagus Enggak, banget mahal gitu, itu. strategis banget. 1,2 kan? 2 malam? 3 malam, 3 hari itu. 3 hari 2 malam kan? 2 malam. Kalau hotel itu hitungannya per night. Per night. Pokoknya aku hari Minggu check out hari Rabu. 3 malam, 4 hari. 3 malam. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 Tiga malam ya. berarti 3 malamnya itu. Oh gitu ya, lupa. Gitu. Kalau hotel dihitungnya night. Per night. Betul. Nah, kalau yang paling mahal sebetulnya aku kalau untuk yang di Indonesia udah merasakan yang di daerah segitiga emas. Contoh kayak ya Kempinski Hotel Indonesia, terus Grand Hyatt, Mandarin Oriental. Wow. Ini seru tuh yang Mandarin Oriental tuh. Iya. Bagus tuh. Kenapa? Ceritain aja. Yang King Service apa sih? Kingman Service. Oh, Iya, jadi sebenarnya di hotel-hotel yang luxury itu tuh dia jadi agennya Kingsman berarti. dia bukan Pak. Jadi Bawa payung ya. kelebihannya itu adalah ada Kingman Service. Jadi kita tuh bisa bayar lebih untuk mendapat pelayanan ekstra. Contohnya misalnya kayak kita kan biasanya bos-bos gitu suka bawa orang tua yang sudah renta kayak gitu kan yang butuh dijaga kayak gitu. Nah, nanti dia akan menjaga. Bahkan kalau misalnya dia minta disuapin orang tuanya atau bahkan mohon maaf ya dicebokin. Lu minta dicabokin waktu itu? Enggak dihempurut.
Ya enggak dong Pak, gimana sih Bapak? Kayak gitu. Terus aku tuh juga minta guling, yang norak banget ya. Tidur di hotel kan biasanya kan cuma ada bantal doang kan. Tapi itu wajib sih kalau buat tidur. Wajib guling. nggak sih? Ya Guling kan? itu wajib banget. Ada Berarti kepuasan nginepnya- tersendiri gitu loh. Berarti kalau gitu lo nginepnya harus di Ibis Group. Oh. Ibis biasanya nyediain guling. Wah tuh insight baru tuh buat gue tuh. Tapi Di kalau Ibis, misalkan Ibis disediain lebih biasa, ngeri. Ibis Styles, hah? Kalau disediain mah lebih ngeri. Kenapa? Takutnya malam-malam lagi tidur sendirian Kan tiba-tiba goblok. berubah kan. Itu nginepnya bukan di Ibis, pakai L lu mah. Iya berarti ayah. Oh, Ya dari situ terus apa namanya sama ya di Kempinski Bali terakhir berarti waktu ulang tahun bulan Mei tahun lalu. Wow, selamat ulang tahun. tahun. Itu tahun lalu. tahun lalu. Iya. Itu sekitar 5 juta per malam. Waduh, 5 juta per malam. Gaji gua nggak nyampe tuh. Anak-anak UMR ya. Baru sama Rem. Iya, tapi kan self reward ya setahun sekali juga kadang-kadang nggak juga gitu. Tapi ya self reward aja lah. Targetnya ini bentar lagi Magelang tuh. Oh iya. Iya Allah. Jadi Kan kan alas gerobannya sekalian. kemarin tuh akhir tahun ya Bal, waktu itu sempat ngobrol sama Iqbal, jadi papa mama aku tuh ada acara Di Aman Magelang. Jiwo. Ah. Iya di Aman Jiwo itu satu malamnya 16 juta. Wow. Salah satu hotel. Gua mending beli iPhone sih. Iya, salah satu hotel termahal di Indonesia. Gua mending beli kamera buat nge-vlog. Waduh. Makanya 16 kadang kayak juta loh. 16 juta tapi papa mama kan maksudnya di provide sama yang punya. Jadi kebetulan memang ada rekanan gitu waktu itu lagi ada acara di sana. Aku pengen ikut banget sebenarnya, cuma hanya untuk 2 orang ya gimana gitu. Nggak ikut ini biasanya kalau gua tuh dulu suka ikut dinas sama bokap tuh sekamar bertiga gitu. Iya, nah enggak jadi waktu itu papa tuh memang lagi acaranya tuh hanya untuk suami dan istri kayak gitu. Ya lu Tidak sembunyi untuk aja anak. padahal di kamar. Pada pengen banget, Iya. aku juga minta Masuk nanti koper ya. fotoin di tukang foto juga nggak apa-apa deh, udah bilang kayak gitu. Tapi ya itu, tapi yang untuk paling mahal masih yang 5 juta yang untuk bayar sendiri gitu. Oke, lanjut lagi nih. Tadi kan udah nyeritain hotel yang zong ya, maksudnya kalau Rian water heaternya gak ada, Iya. kalau Iqbal tiba-tiba ada Wolverine. Coba, friend. Ada pernah dapet zong lagi nggak? Kayak apa ya, kayak misalkan ngelihat di aplikasi tuh hotelnya tuh gini tapi pas datang tuh beda gitu. Jadi pas ngelihat di hotel, wah anjir Sheraton nih. Pas datang Oyo. Aduh, sedrop itu ya, saya Iqbal dulu deh gimana ya. Kalau gue tuh dulu pernah di Bekasi. Gimana? Hotel, gue nyari hotel yang emang murah dan deket tempat acara nikahan waktu itu. Terus ketika malam mati lampu Shay. Bekasi mati lampu, nggak ada AC, nggak ada jendela, Ya Allah, lengkap ya Pak. ngelekep. Terus gue protes dong. Akhirnya dia bilang, iya ini generatornya rusak. Terus listriknya kesedot sama emang di sebelahnya tuh ada supermarket. Listriknya kesedot ke situ. Iya. Oke, gue tunggu sampai supermarket turun. Tutup. Turun. Turun Gua nunggu di salah satu kafenya lah dekat situ sambil ngudut terus liatin cewek kiu. Masih ya? Masih dong. Terus pas sudah tutup tuh si supermarketnya, gue balik dong ke hotel dengan pede. Akhirnya gue mandi. Gue mandi, pas lagi mandi, bak, mati lagi. Anjing. Oh god. Oh my god. Gue keadaan sabunan, telanjang, gelap, Balik lagi ke kafe. panas. Balik lagi ke kafe. Itu terus nyala lagi. Ya udahlah, gue langsung cepet kan bersihin dan mungkin karena listriknya mati, jadi si water heaternya juga mati kayaknya. Jadi airnya dingin coy. Terus ya udahlah gue bilas cepet. Udah santai tuh di kasur, dek mati lagi, nyala mati lagi, anjing udah nggak benar, gue protes dong. Tapi ketika protes gue malah dijutekin. Akhirnya gue ancam, ini kalau misalkan nggak benar, saya mau check out aja, diginiin dong. Ya udah, check out aja. Itu hotel bintang 3 coy. Wow. Bintang 3. Wow. Dan itu dari salah satu grup gede di Indonesia. Akhirnya gue komplain di IG segala macam dan gue check out ya waktu itu sama kayak Rian. Tapi kalau Rian kan masih ada sisa 2 malam tuh. Ya, kalau gue mah emang besoknya udah mau check out. Cuman semalam doang. Gue check out cari hotel lain dan gue mencak-mencak di IG dan gue dikasih voucher hotel gratis.
Di hotel yang sama ya? Enggak dong, enggak Itu berani bisa juga. jadi strategi kita ya untuk penipuannya. Waduh. Padahal nggak ada kejadian apa-apa. Iya, tapi ke protes. Nah, jadi zongnya apa nih? Kalau Bombo pernah nggak? Sejauh ini belum pernah sih. Ya lu nginep sama gua. Soalnya nginepnya juga kan di masjid mulu ya. Jadi nggak pernah nginep di hotel. Aku pernah nih waktu itu, ya, jadi keinget nih waktu itu lagi Lebaran, momen Lebaran kan, terus lagi jalan-jalan sama keluarga kan, lagi sama keluarga ke Jogja. Jogja lagi. Jogja lagi nih, lagi-lagi Jogja. Terus kita lagi-lagi belum ini hotel gitu, ngebooking hotel. Jadi kita belum ngebooking hotel. Terus akhirnya ya udah malam, keadaan udah sore di daerah Jogja yang sangat amat macet waktu itu lagi Lebaran gitu kan. Kita mapai hotel satu-satu gitu, karena di aplikasi nelpon penuh. Ya udah on the spot aja deh. Hotel yang ada gitu kan, di hotel Enggak, satu G-spot penuh. Ah, G-spot Pak. Agak geter ya. Ya kita hotel satu penuh, hotel ini penuh, hotel ada hotel nggak termasuk yang bagus banget. Maksudnya tapi ya wajar lah gitu. Akhirnya kita tanya kan harganya berapa untuk semalam gitu. Kita mau buka untuk sekitar 3 atau 4 kamar gitu. Dan ternyata yang wajarnya itu harganya harusnya sekitar 500 ribuan, tiba-tiba dia nawarin 1.500.000 sampai 1.700.000. Oh. Dan akhirnya ya terpaksa ya, gimana udah malam waktu itu di dekat Malioboro. Wah. Tapi emang biasanya kayak gitu kan, kalau misalkan Iya. lagi acara-acara Lebaran kayak gitu kan, tahun baru. Bukan acara dong, momen. Mau acara sih. Iya, makanya penting banget gitu ya, kita harus ngebooking dari jauh hari gitu. Itu karena kita kemalaman, terus ada saudara pun juga kan kayak di Kebumen gitu, kayak aduh mau balik ke Kebumen kayak jauh gitu, udah capek. Akhirnya kita cari hotel lah, untung cuma semalam waktu itu. Dan tapi masalahnya Tapi 3 lumayan wah, 1 kamar 1,7. Iya, 1,7 kali 4. kali 4 kamar gitu. Terus akhirnya Bisa nginep di Kempinski tadi. iya terpaksa ya udah deh. Pernah dapat kejadian mistis gak? Kenapa terdiam? Saya lagi ingat ya kejadian. Sebenarnya kemarin itu kan emang ada pelatihan gitu kan. Tapi ini dibayarin orang. Dibayarin Gak apa-apa. instansi di daerah Bandung, di daerah Pasteur. Pasteur. Mungkin ada beberapa orang yang udah tahu lah kisah di daerah situ, ada hotel yang emang agak mistisnya emang terkenal gitu. Karena aku tuh baca cerita-ceritanya ya. Kan langsung ke mindset, ke otak tuh kayak kebayang terus kayaknya. Ada yang ngetok-ngetok malam-malam. Room service. Service yang kayak gitu. Oh enggak, ngetok-ngetok. Pak, ini asbaknya Pak. Hey, kebaya merah ya Pak itu. Dan kan aku sebenarnya harusnya berdua kan, ada satu lagi orang Jogja. Ternyata dia mau pindah sama temen yang lain. Jadi aku sendiri kan. Udah nih beres lah pelatihan, terus di kamar. Ya karena gak ada siapa-siapa, tidur tuh gak nyenyak karena udah baca artikel-artikel kayak gitu kan. Semua dibaca dari mulai Google Maps, cerita di YouTube dan lain-lain gitu. Bahkan aku sering nengok ke pintu kan, di bawah tuh agak sedikit bisa kelihatan ya kalau ada bayangan orang tuh. Dilihat ada nggak ya. Sampai takutnya ada yang megang dari belakang gitu tiba-tiba gitu kan. Itu sugesti lu sih. Ya sugesti sih, tapi nggak terjadi apa-apa sih pada ujungnya. Tuh ngeliat ke pintu yang bawah-bawahnya tiba-tiba ada kecoa yang dari Hey, kecoa lagi dong. Dia kan takut dong kecoa ya. Itu aja sih. Kalau Rian pernah? Sebenarnya lagi-lagi balik ke kayak ke sugesti gitu sih. Waktu itu kan pernah maksudnya di kamar hotel sendirian kayak gitu kan. Terus gua tuh lebih ke arah pas mandi, bukan lagi tidur gitu. Jadi kalau mandi itu kalau kelamaan cuci muka gitu, terus lagi sendirian ini kayak tiba-tiba ada yang merhatiin. Kayak gitu, suka apalagi kayak pas tiba-tiba lagi sabun di muka gitu. iya, atau lagi cuci muka, atau lagi keramasan, tiba-tiba kayak tiba-tiba airnya nggak ada gitu kan. Mati Iya. lampu, balik ke kafe kan. Itu Itu dia Pak. Itu dia. gue takut tuh ya kalau lagi mandi gitu tuh sugestinya ketika kita ngebuka mata, tiba-tiba ada mata Najwa. Iya, ya Allah. Jauh ya ke mata Najwa. Langsung diwawancara. Wawancara. Kayak gitu. gua. Jadi kayak sugesti-sugesti aja, tapi kalau untuk pengalaman yang horor banget kayak tiba-tiba ada bunyi-bunyi apa? Pernah. Itu bukan horor. Biasanya di Oyo ya. Sekarang pertanyaan terakhir. Siapakah presiden? Oh, wants to be millionaire ya. Enggak. Kalau Rian
pernah jadi backpacker gak? Pernah trip jadi backpacker gak? Pernah. Tapi waktu itu lucu. Jadi Oke, kan ceritain. Banyak ya. iya, jadi gua kan waktu itu diajakin sama teman-teman kuliah nih. Kayaknya Iqbal ditendang aja ya, lebih lucu sama dia. Itu sekitar 2015-an tuh. Sama teman-teman kampus kan waktu masih di Unpad, terus kayak, "Yan, ayo kita backpackeran nih ke Bali." "Oh, yuk. Naik kereta." Bayangkan naik kereta gitu. Tapi gue mikir kayak, "Oh ya udah naik kereta gitu." Karena gue nggak punya apa tuh kayak buat carrier kayak gitu. Bingung kan. Cuma nanya ke nyokap mah pakai apa? Tas kecil gue gitu nggak muat gitu kan. Ya udah bawa koper aja. Itu nyokap gue kan nanti juga di stasiun digeret, kamu bisa kamu angkat ya, di pikiran gue kan begitu ya. Terus ya udah bawa koper aja. Terus pas udah ngumpul nih sama anak-anak di Jatinangor gitu kan, bukan di Jatinangor, waktu itu di Kircon. Kita kumpulnya di Kircon, pada kaget, "Yan, lu bawa koper segede gitu? Emang harusnya kayak gimana?" "Ya kayak gini ya, ntar susah banget, lu harus jalan jauh apa segala macam." "Ya gimana dong?" Kayak gitu bingung gitu kan, mana udah mau berangkat gitu kan kereta api gitu. Terus ya udah tuh pas udah masuk kereta ya udah, maksudnya pakai koper aja biasa gitu kan. Nah yang bencananya ini baru gua rasain ketika gua nyampe ke Banyuwangi. Nah di Banyuwangi ke terminal dermaga ya, pelabuhan feri itu tuh harus jalan kaki. Ya harus jalan kaki dan jalannya itu nggak bagus, Wak. Jedak itu bebatuan iya. Dan gua tuh nggak sanggup buat bawa gendong karena udah capek banget kan. Terlebih lagi waktu itu keretanya itu bukannya eksekutif, kereta ekonomi yang tegak duduk gitu. Jadi kita harus gantian kalau misalnya mau tidur gitu. Kayak begitu, iya. Kalau kata temen gue itu kereta khusus akademi militer. Ujian banget ya begini ya, harus tegak ya. Iya, Di sini ya pakai jarum. Iya makanya gue nggak habis pikir itu gue 12 jam lebih dari Bandung ke Jogja Lempuyangan, dan Lempuyangan ke Banyuwangi itu harus duduk tegak begitu gitu. Kebanyakan kalau misalnya nggak gantian sama teman-teman gue apa nggak meninggal kayak gitu kan. Gue pengkapuran tulang langsung kayak gitu. Akhirnya pas lagi di Banyuwangi ya itu karena udah nggak ada yang udah nyerah nolongin gue buat bawain koper, akhirnya ya udah gue geret aja sampai ban kopernya itu sampai pada copot. Akhirnya gue geret aja. Jedak. Terusnya diganti tuh ban kopernya sama Batlex, IRC, Itu apa tuh? Goodyear, Bridgestone. Oh, tipe-tipe ban ya, bapaknya ini. Pirelli. Kayak gitu. Nah, di situ jadi karena gue nggak berpengalaman dari jadi backpacker gitu kan, jadi kayak aduh bingung juga ya ternyata jadi backpacker tuh dan harus kuat stamina juga gitu. Saya yang anak manja dan anak mami ini terlebih gitu kan, pas lagi udah di Bali tuh niatnya kan kayak pengen yang buka hotel apa segala macam, ternyata jadi nenek gue tuh punya rumah di sana di daerah Sewung. Akhirnya anak-anak pada ngumpul di villa nenek gue. Kayak gitu pada ngumpul di sana, yang mau pada ke Lombok juga pada nggak jadi, akhirnya pada nginep di situ, pada betah gitu kan. Terus pas mau pulang jadi ragu nih, aduh gue nggak sanggup kayaknya mau naik kereta lagi yang ujian militer itu. Akhirnya gue nangis ke nyokap, "Ma tolongin, ini gue nggak sanggup lagi, harus 12 jam dari Bali ke Dan akhirnya lo naik pesawat luar naik angkasa. pesawat." Ya akhirnya naik pesawat deh. Backpacker gagal ya. Backpacker gagal. Kalau Iqbal pernah nggak jadi luxury traveler? Belum. Belum. Emang belum pernah. Belum. Pengen nyoba. Pengen sekali pengen sih. Pengen. Tapi emang di momen ketika emang pengen healing aja sih. Jadi emang pengen tenang ya, bukan pengen explore ya. Karena Pengen explore. kalau Iqbal lebih sukanya explore ya. Ininya explore dan konten juga kan. Oh iya benar. Repot. Jadi buat sobat Kinap, ada konten-kontennya Iqbal lagi solo traveling di Muhammad Iqbal Setiawan ya. Iya di YouTube-nya, kalau Instagram-nya @my_Iqbal. Oke. Bisa di-report. Jangan ya. dong, terturun. Kalau dia suka ngonten nggak sih atau full healing aja kalau? Aku sebenarnya full healing. Jadi aku senengnya tuh kayak memperlihatkan footage. Aku juga sebenarnya nggak terlalu suka ya kayak foto-foto narsis kayak gitu. Sebenarnya ada aku foto juga, cuma ya nggak aku blow up ke Sosmed. orang-orang kayak gitu. Oke. Iya, aku simpen sendiri gitu. Oke, jadi nggak ada ya, nggak Iya. ada kontennya emang ya. Betul. Nggak usah Tapi- dipromoin berarti ya. Gak usah dipromoin ya Instagram saya ya, walaupun udah ada 400 request ya. Nah, itu requested ya, belum di-akses sama dia tuh. Di Instagram saya. Terus ini apa namanya satu lagi kalau pengalaman apa namanya di hotel gitu, aku tuh mungkin mempelajari waktu itu pernah kan kayak di Bali gitu sama teman-teman juga, tapi bukan yang momen yang waktu itu kan.
pindah-pindah hotel gitu. Jadi dari satu hari pindah hotel ke yang lainnya, pindah hotel ke yang lainnya, ternyata itu big no banget. Kenapa? Karena kan kita pengen explore ya ketika udah di Bali atau di suatu tempat gitu. Nah, karena kita pindah-pindah hotel, jadinya kita nggak fokus sama explore kita. Terlebih kalau misalnya explore-nya mau yang jauh gitu. Jadi kita mikirin, oh ini bentar lagi udah mau check out nih, atau kita harus jadi balik dulu ke capek hotel. ngurus iya, Ya. gitu. Nah jadi pelajaran buat gua ketika gua udah di satu kota atau satu negara gitu, mending ya di satu hotel aja sekaligus berapa hari kayak gitu. Nah, pernah hotel. juga di Lombok tuh emang karena kan pertama kali pengen ngerasain sih pindah-pindah hotel kayak gimana gitu. Semalam di sini, semalam di sana gitu. Tadi itu dia capek karena kita harus pindahan. Betul. Itu repot sebenarnya. Emang kayak Rian tuh ya sarannya 2 hari, 3 hari di situ aja gitu kan baru explore. Terus yang salah satu yang aku rasain juga pas di Bali kemarin. Kan aku ngambil di Jimbaran ya. Jimbaran. Di area selatan banget deket Nusa Dua. Jimbaran. Sebelah Jimbaran. Jimbaran. Iya di Jimbaran kan, karena pengen nonton Uluwatu. Di Uluwatu kan ada kecak dance gitu kan. Iya. Sebenarnya Manis kesana. dong. Kecap. Tapi tetap jauh, itu hampir setengah jam atau 45 menit lah kalau nggak salah naik motor tuh. Karena temen aku, kan aku tuh niatnya explore utara selatan kan. Itu kan di selatan, jadi itu salah banget katanya kalau kamu itu ya jauh tuh ngambilnya dari Kuta atau Denpasar, jadi biar ke atas bisa, ke bawah bisa. So, kalau mau ke utara dan selatan, lu nginepnya di Jakarta. Jauh Jauh, banget. Pak. Pesawat dong nantinya gue. Enggak Gitu, dong. jadi kayak ke Tanah Lot, ke mana? Desa wisata itu Ubud. Bukan. Wonogiri. bukan. Wonogiri. Jauh. Talas Groban. Itulah pokoknya malah di utara gitu Ke kan. ini nggak? Ke Desa Penari nggak? Enggak, di Banyuwangi Jauh, dong. jauh. Nah itu biar mudah gitu mobilitasnya. Oh, oke. Kalau Bom juga sebenarnya kalau traveler nih sobatnya, dia kan nginepnya di musola, jadi pasti dipindah-pindah. Iya betul ya, Pak. Iya, diusir sama warga ya. Lagian lu disuruh komat, azan mau harusnya. Iya. Gua lahir aja nggak diazani. Astagfirullahaladzim. Oke, sahabat kirap, episode kali ini selesai. Terima kasih Rian, terima kasih terima kasih. Iqbal. Gue Iqbal. Balik. Balik, maaf. Terima kasih Bom Bom. Terima kasih Are. Ya, Thank you. Terima kasih. nanti juga kita akan ada episode tentang tips and trick nginep di hotel. Gimana caranya buka pintu? Betul. Gimana caranya nutup pintu? Gimana caranya nyalain keran air? Gimana caranya bikin air anget pakai teko itu? Gimana caranya masuk ke selimut? Berfaedah kan? Itu ya, faedah banget ya. Kontennya. Oke, sahabat kirap, see you di hotel. See you.